One, two, three, come on. Kicomania bertemu kembali dengan saya Kang Ebot di acara Kongres Kongko Gak Beres-Beres. Sobat Kicomania, Lapet itu pernah mencapai kejayaan ya tahun 2015, 2017 gitu ya. Harganya anakan aja 600.000 ya, dan lomba juga semarak saat itu ya. Anak saya Indira yang ketiga ya, dan harganya juga di lomba fantastis pada saat itu. Mungkin ada yang fenomenal adalah Kusumo ya. Kusumo di ya di penawaran kan nggak dijual. Kalau pertanyaannya Kusumo pernah dijual belum? Transaksi kan? Ya, jadi angka 1 miliar itu dari mana datangnya? Ya, penawaran. Iya, pernah ditawar lah mungkin ya. Dan di masa-masa itu memang Lapet di atas 200 juta banyak sekali. Banyak sekali. Tapi saat ini Sobat Kicomania, harga Lapet terjun bebas di Baliput di anakan itu kan, kalau anakan Lapet namanya total apa ya? Baby itu terjun bebas di angka 30.000. Sampai miris kiloan. Dan di lomba juga berkurang. Bagaimana cara mengatasinya biar Lapet ini ramai lagi ke zaman keemasan ya? Jadi kalau menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Lapet itu turun terjun bebas. Pertama dari sisi harga ya. Pada saat itu harga 600.000 itu menurut saya terlalu mahal, karena yang namanya Lapet itu sangat mudah diternak. Kalau murai, kenari itu kan harus satu petak, satu kandang. Kalau Lapet kan di koloni bisa. Kita punya uang dimasukin ke segini kuliar 50 pasang, dia anakan sendiri, ternak sendiri gitu kan gitu. Itu pertama. Yang kedua dari sisi penilaian. Penilaian itu dengan sistem stick ya, karena yang namanya Lapet itu kan burung yang dihitung itu ngekeknya. Jadi cara ngukur juara itu dengan cara dihitung, bukan dinilai ya. Kalau murai, kacer itu kan burung ocehan. Jadi caranya itu dinilai. Yang namanya dinilai itu pakai perasaan. Makanya juri itu ada 6, itu satu burung itu koncernya beda-beda. Ada merah, hijau, merah, biru ya, koncer A, koncer B lah. Itu kan beda-beda, beda juri, beda koncer, berarti penilaiannya berbeda karena selera. Yang namanya seni itu punya masing-masing orang punya persepsi ya, punya subjektivitas masing-masing, namanya seni. Jadi ukurannya rasa masing-masing orang. Menurut juri A bagus ya, juri B tidak bagus. Jadi makanya konser itu bisa mecah. Tapi kalau di Lapet nggak bisa, karena Lapet itu caranya adalah poin dihitung matematika. Jadi kalau konser nggak bisa sama, makanya sistem penentuan kejuaraan adalah dengan nilai tertinggi. Kesininya ternyata itu kan pakai stick, yang kalau stick merah berapa poinnya, biru poinnya berapa, itu kan pakai perasaan juga. Salahnya apa? Ngitungnya pakai matematika, cara ngajinya pakai perasaan. Sedangkan perasaan orang masing-masing orang itu kan berbeda. Ketukan durasi 1 menit, 1 detiknya itu kan beda-beda. Itu permasalahan saat ini. Makanya kita sering dengar ya penilaiannya 5 menit. Ya kalau seandainya full ini aja poinnya cuma dapat 4.000. Ternyata ini 2.000. Ternyata poinnya 5.000. Berarti pada saat ngasih steak itu kelebihan. Karena apa? Ngasihnya itu kan pakai perasaan. Harusnya kalau seandainya dia hitungannya detik, dia harus pakai stopwatch. Nggak bisa pakai perasaan. Itulah makanya kita dengar ya 2 tahun terakhir ini penilaian itu rancu. Syarat dengan kontroversial, makanya banyak protes di kelas-kelas itu. Apalagi dulu kelas burung Lapet konslet itu mungkin sedikit ya, zamannya
itu apa siapa? Kusumo. Burung yang seperti Kusumo itu mungkin sulit lah saat di bawah angka 10 lah, di bawah angka 10. Saat ini bisa ratusan. Jadi kalau seandainya lomba labet pesertanya 70, ada 60 konslet bisa dibayangkan. Semuanya ingin juara satu. Betul. Ya. Itu permasalahan. Terus selanjutnya karena untuk mengantisipasi itu biar orang nggak fokus ke poin banyak, ada pembatasan poin. Pembatasan poin ya. Jadi poinnya hanya 2.000 atau 1.000 ya. Lebih. Ya. Tapi menurut saya itu mengingkari esensi dari kejuaraan atau perlombaan. Yang namanya perlombaan itu kan mencari yang terbaik. Betul. Kalau seandainya dibatasi ya hanya lucu-lucuan, ya menurut saya daripada dibatasi ya sudah aja diundi. Iya. Cocok aja keluar siapa? Iya, itu kan. Adu nasib. Adu nasib ya. Jadi kalau menurut saya cara mengatasi agar labet ini kembali semarak adalah ya, kalau saya pribadi menurut saya yaitu dengan sistem penilaian. Karena kalau dulu-dulu itu sistem labet itu pakai setik. Maksudnya penilaian gimana? Jadi dinilai bukan dihitung. Kalau kemarin kan dihitung. Jadi labet itu caranya cara menilainya itu seperti burung kicauan. Ya. Jadi ada panjangnya tetap masih dihitung tetap, ya. Tapi panjangnya gaya rapi, fisik, volume itu mempengaruhi penilaian. Ya, jadi nanti cari yang terbaik gitu kan. Cari yang terbaik menurut versi juri. Karena jurinya ada 6, tinggal diadu aja menurut kalian yang terbaik. Karena gini, kalau seandainya sudah penilaian seperti burung kicauan, irama lagu, nanti banyak pencari bakat atau orang-orang yang mendidik labet mengisi isian dengan suara-suara yang aneh. Mencetak lah. Labet mungkin diisi suara kenari, diisi suara apa? Tapi jangkrik. Tidak menghilangkan panjang, itu tidak tetap aja dihitung ya. Panjang juga nilai. Mempengaruhi, kan gini. Mempengaruhi. Nanti kan tinggal pada saat labet itu digantang indah mana gitu kan, kita cari yang terbaik sebenarnya. Pertanyaannya kan dari banyak teman-teman waktu Pak Haji awal-awal memperkenalkan, oh berarti yang isian cililin jenggot, kan nggak paham, berarti nggak nyambung kan. Cara menilainya seperti cara menilai burung ocehan. Betul. Gitu kan, termasuk durasi panjangnya, volumenya, fisiknya, maksud Pak Haji kan itu keseluruhan, karena pada dasarnya lomba itu cari yang terbaik dari berbagai aspek. Betul, dan ada konser merah biru itu untuk memilih menurut juri yang terbaik mana. Jadi tetap kan gini, kalau karena saat ini acuannya adalah ngekek ya kita tetap mengedepankan itu. Panjangnya. Tapi kan ngekeknya kan volumenya juga harus diperhitungkan juga. Terus pada saat ngekek merem atau enggak atau body itu kan akan mempengaruhi. Cari yang terbaik. Nanti terserah juri yang akan menentukan, karena juri ada 6 ya, nanti di voting aja gitu kan. Gitu. Betul. Begitu. Terus pada saat awal karena sekarang orang pemain labet itu orientasinya ke kekek, pasti yang isian belum ada. Tapi kalau seandainya lama-lama kita mencari yang terbaik, pasti saya yakin akan tumbuh atau muncul labet-labet yang ada isiannya. Saya masih ingat waktu itu ada lomba di Jakarta, Pak Haji bikin kelas eksibisi, kelas penilaiannya seperti burung kicau. Itu yang menang ya, itu banyak persepsi teman-teman, yang menang juga konser juga. Tapi setelah saya tanya ke beberapa teman-teman juri, volumenya dapat, panjangnya dapat, gayanya rapi. Mau dibandingin sama yang mana lagi, Mas Bewok? Cari yang terbaik. Terbaik. Itu Pak Haji. Karena gini, saya ingat tahun 99 dulu pada saat zaman ramenya Anis Kembang. Anis Kembang itu tangkapan hutan. Itu orang karena senang harganya mahal, saat itu aja tahun 99 harganya udah 2-3 juta padahal baru ngeplong. Itu digantang sekitar peserta 50, yang ngeplong ada 5-6. Karena baru awal ya. Setelah setahun banyak yang bunyi gitu kan. Awal-awal yang ngeplong juara karena saat itu memang yang terbaik itu ya. Iya, yang terbaik itu. Tapi lama-lama dengan perjalanan waktu kicau mainnya kan mengisi merawat itu akan tumbuh Anis Kembang yang mau gacor. Terus yang katanya dongak ke langit. Lama-lama seperti itu kan. Ya, karena si kicau mainnya bisa nyeting lah. Terus pleci, ingat pleci? Iya, pleci. Awal-awal pleci yang bunyi dikit loh.
Tapi dengan berjalannya waktu kecomannya ngulik bahasa Sundana kan. Nyari-nyari setelan. Settingan dengan Nyari-nyari apa dan saat nyari. ini Pleci suaranya Hampir semuanya. iya, Ngerol. ngerol apa gitu. Duduk kayak di lem. Ya. Iya. Sama seperti Lahbet ya. Harapan Pak Haji Ya. seperti itu Ya. namanya. Kalau Lahbet kita pada saat menilai seperti burung kicauan, ya kita ya cari yang terbaik. Nanti para penggemar Lahbet pasti akan ngulik, akan nyeting Lahbet itu biar keluar varian-varian suara yang aneh-aneh. Dan tentunya tidak menghilangkan identitas silat. Oh iya, ngekek ya. Panjangnya ngekeknya Iya, itu iya ya. tetap. Kan gini, kalau seandainya kalau saya ngekek aja Tapi suaranya monoton, pelan gitu ya. kan gini contoh. Dia ngekek panjang 30 tapi detik, ya, tapi 30 monoton. detik, Terus 30 detik. ada yang ngekeknya sedikit tapi variannya bagus ya. Nanti juri yang mengadili bagus mana gitu kan. Yang Iya. terbaik intinya. Yang terbaik itu kan. Menurut penilaian juri setuju. Seperti itu. Ini Gimana? karena memang yang ditangkap dari teman-teman pemain Lahbet bahwa seperti burung ocean itu diisi cilili walaupun cicit dia berharap menang, berarti salah. Maksud Pak Haji tetap tidak menghilangkan identitas Lahbet ya Pak Haji ya. Karena tetap kan gini, yang namanya durasi itu kan harus Harus diperhitungkan. Kalau seandainya cicit bunyi apa celilin sekali ya enggak lah. Enggak kan durasinya enggak Ya, dapet. terus pendek juga Iya. pembandingnya masih jauh sama yang lain Iya, Pak Haji. cari yang terbaik lah. Fleksibel nyari yang terbaik. Betul. Itu kan gini, cuman masalahnya kalau di Indonesia itu yang namanya perubahan itu pasti ada pro kontra itu biasa. Karena alergi dengan perubahan. Tapi pepatah bilang bahwa tidak akan ada kemajuan kalau tidak ada perubahan gitu loh. Jadi Tidak apa? ada kemajuan. Kalau tidak ada Jika Anda ingin lebih baik harus berani berubah. Kalau tidak berani berubah ya tidak akan jadi lebih baik, akan monoton seperti itu kan gitu. keren. Terus gini, nanti pro kontra pasti dengan pro kontra pasti ada yang kritik, kita tanggapi sambil berjalan Masukan waktu. ya, Mas, Iya, ya. seperti apa kan kita juga belum tahu tentang ke depan manakala kita membuka kelas ini akan muncul seperti apa, orang pronya kontranya seperti apa. Betul, jadi Tapi yang intinya kita harus berani mencoba. Kalau enggak ya Lahbet akan seperti ini terus kalau kita tidak berani mencoba. Ya, jadi saya Pak Haji miris, ada teman di daerah kelahiran saya Tegal. Dulu itu pernah ditawar 125 Pak Haji. 125 juta. Nah. Sekarang mau dijual di bawah 20 susah. Karena Eranya ya udah beda. harganya anjlok Pak Haji. Terus gini, burung di Indonesia itu rame ya, harganya melonjak manakala mohon maaf bos-bos itu mau memelihara. Ya. Kalau seandainya bos-bos tidak mau turun di burung itu, jangan harap ya burung itu harganya akan terdongkrak. Berarti apa? Ada transaksi ya, Ada Mas, ya? transaksi. Berarti gini, pada saat main Lahbet tolong jangan anarkis. Kalau anarkis nanti bos-bos nggak mau turun di kelas Lahbet, Iya, ya percuma. Harga Lahbetnya nggak akan terdongkrak. Iya, buat apa ya Pak Haji? Ya. Kita bagus-bagus Iya, kalau harganya tetap kalau tetap anarkis seperti itu, kasta Lahbet tetap paling bawah. Pemain burung nggak ada kebanggaan main Lahbet, yang punya duit nggak mau main Lahbet, ya akan terpuruk lah. Gitu aja menurut saya. teman-teman. Jadi saran dari Pak Haji gitu. Kalau burungnya mau laku mahal, tawarkan ke bos-bos, ajak bos-bos main ke situ biar dibeli ya Pak Haji. Jangan anarkis. Tapi kalau anarkis bos-bosnya males main Lahbet anarkis. Anarkis, Akhirnya, iya. Males Kalau gitu, malu lah. nggak ada transaksi harganya stuck di angka ya segitu aja ya Pak Haji. Ya, tapi intinya harus merubah sistem penilaian. Itu aja. Kalau Pak Haji yang bikin lomba pasti sistemnya seperti itu. Ya, di wilayah Detika kita insya Allah tanggal 23 ya terbaru ya, Pak Haji, 23 Mei. Ya, 10 hari setelah Lebaran, ya, Pak Haji. kita akan bikin lomba Lahbet dengan penilaian seperti kicauan. Ada kemungkinan akan naik lagi ya Pak Haji ya kalau benar-benar. Dan kalau saya bikin lomba di wilayah Detika selalu Lahbetnya itu tidak pakai stick tapi penilaiannya seperti burung kicauan, seperti itu. Jalannya maksudnya cara menilainya. Cara menilainya. Jadi nggak pakai stick. Iya. Gitu ya. Ya, oke, sobat kicauannya, sampai jumpa. Jangan lupa ya, share and like and share sama aja lah. Strong 105.